menggunakan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini ingin menampakkan atau ingin anak-anak Indonesia menampilkan atau menampakkan nilai-nilai kebajikan yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menimbulkan budaya positif di kelas atau di kelas sekolah? Jadi kita bisa jadi perlu dibentuk sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas untuk bisa membuat atau menciptakan pembelajaran itu menjadi kondusif ya, nyaman dan menyenangkan. Nah, posisi kita perlu sebagai seorang guru untuk mengetahui 5 posisi kontrol atau 5 posisi yang akan diambil oleh seorang guru untuk mengendalikan ketidakpatuhan murid, karena mereka ingin memenuhi kebutuhan teknis. Guru perlu
pembuat asal bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih dulu. Jadi tidak beda dengan posisi sebagai penutup, tapi posisi sebagai pembuat asal bersalah ini dia akan bersuara lebih dulu. Pembuat asal bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa bersalah dan minta diri. Jadi biasanya ciri-cirinya kata yang akan keluar dari seorang guru yang pembuat asal bersalah yaitu seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat ini? Ciri-ciri seorang guru yang melakukan posisi sebagai pembuat asal bersalah. Hasilnya adalah murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan dalam mengecewakan orang yang ada di sini, murid di sini merasa sendiri. Jadi tidak bisa menggunakan cara melakukan kemampuan dalam dirinya temannya. Posisi yang ketiga yaitu posisi guru sebagai seorang dalam masa kecil sebagai seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menghakimi murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi melalui besukan dan juga. Posisi teman pada guru, posisi teman yang diambil oleh seorang guru bisa memiliki dampak negatif dan juga positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang timbul atau terjalin antara guru dan biasanya guru yang mengambil posisi ini akan berkata seperti ini, ayo bantulah kami berkarya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, ya udah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu Nah, itu ada juga hal atau dampak negatif dari posisi teman ini. Jadi murid-murid ketika merasa gurunya sebagai teman, dia akan merasa santai aja ngerti dosa, dan buat PR juga nggak dia apa-apain, mungkin seperti itu. Santai aja mau istirahat, kan juga nggak dia apa-apain, mereka kan sudah pulang nanti. Jadi itu salah satu posisi apa sisi negatifnya. Nah, selain itu ada juga ketika guru tersebut tidak bisa membantu murid, maka murid itu akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah, hal lainnya mungkin timbul adalah murid hanya akan berpihak kepada guru itu saja. Tapi pada guru lain yang tidak bisa memposisikan diri sebagai teman, dia akan berpihak berbeda. Jadi ketergantungan kepada si guru yang melakukan dia atau gurunya seperti seorang teman. Nah, posisi yang keempat sebagai pemantau. Pemantau di sini artinya posisi guru sebagai pengawas, tugasnya mengawasi. Mantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Sesuai biasanya para guru yang menerapkan posisi pemantau ini akan berpatokan pada aturan-aturan atau tertentu yang berlaku. Dan juga biasanya pada posisi pemantau ini guru sering menggunakan catatan-catatan atau dia membuat catatan atau dia membuat data tentang perilaku murid. Jadi dia menggunakan datanya misalnya dengan stiker atau poin. Nah, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya seperti ini. Contohnya apa? Apa kamu sudah salah? Apa yang sudah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang harus kamu lakukan setelah mengalami atau melakukan tindakan yang salah? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, atau data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker catatan atau data cek. Saya juga pernah dalam pembelajaran saya pasti menggunakan stiker ketika dia merasa melakukan sesuatu, hapus stiker, atau ketika dia berbuat baik, dapat 2 stiker. Ketika dia tidak melakukan sesuatu yang benar atau melakukan disiplinnya, oke ambil stikernya 1. Jadi contoh-contoh sebagai guru sebagai perannya sebagai pemantau, selalu mengawasi tindakan murid dengan catatan yang ada. Nah, apa efek dari posisi guru sebagai pemantau? Efeknya di sini
kelas pada awal pembelajaran, ketika terjadi masalah atau ketika terjadi indisipliner atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh murid. Jadi seorang manajer akan berkata, apa yang mereka yakini, kembali lagi ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi di sini seorang guru sebagai manajer itu tidak mengatur perilaku murid, tapi mengajarkan atau membimbing muridnya untuk menentukan sendiri atau mengajarkan muridnya untuk mengontrol dirinya sendiri. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah dalam pencapaian manajer ini. Jadi ada 5 posisi. Tujuan yang terakhir adalah sebagai manajer. Jadi untuk menyelesaikan masalah murid, posisi yang paling disarankan adalah sebagai manajer. Untuk posisi inilah, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri. Jadi untuk mandiri kita bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Merdeka mereka bebas, bagaimana mereka akan memperbaikinya, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif dalam mereka. Jadi posisi ini yang adalah posisi yang disarankan seorang guru dalam menangani permasalahan atau indisipliner yang terjadi yang dilakukan oleh setelah seorang guru melakukan posisi sebagai manajer, bagaimana cara mereka dalam menangani kasus-kasus yang timbul, menangani permasalahan yang timbul. Di sini ada ini bagaimana seorang guru mengatasi masalah menggunakan 3 langkah yang dikenal dengan 3 restitusi. Nah, restitusi itu apa sih restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan suatu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi seorang guru itu harus menciptakan kondisi agar muridnya mampu menyelesaikan sendiri permasalahannya. Jadi di sini peran seorang guru itu berkolaborasi dengan siswa. Jadi mengajak siswa untuk berbicara, berkolaborasi agar siswa ini menemukan caranya sendiri dan memperbaiki kesalahan atau tindakan yang sudah dia lakukan. Sehingga nanti ketika dia sudah bisa memperbaiki kesalahan yang dia lakukan, mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi sesuai dengan kelompok
Jadi tanyakan keyakinan pada anak-anak tentang kesepakatan atau keyakinan yang dapat melaksanakan ketika memberikan keyakinan kelas. Jadi ciri-ciri atau kalimat-kalimat pertanyaan yang bisa digunakan ketika melakukan hal kerja yaitu ini, apa nilai yang bisa dicari di kelas? Nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Jadi anak-anak akan menjawab dengan sendirinya apa yang mereka yakini atau apa yang mereka sudah sepakati pada keyakinan kelas tersebut. Nah, ini beberapa kalimat yang bisa digunakan ketika melakukan segitiga resolusi. Nah, keterampilan ini perlu dilatih oleh seorang guru sebagai posisi leader dalam melakukan segitiga resolusi. Jadi kemarin saya juga sudah melakukan bisa dibagikan